Follow YouTube Mas dan Ember. Kisah Firaun menggauli iblis yang menyamar jadi Asia. Salah satu nama wanita penghuni surga yang disebutkan Rasulullah SAW adalah istri Firaun yang bernama Asia binti Muzahim. Kisah yang saat ini jarang diketahui publik ini, ternyata Asia senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai istri Firaun, ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selama pernikahannya ia tidak pernah disentuh oleh raja yang kejam ini. Ternyata selama ini Firaun menggauli iblis yang menyerupai istrinya. Ia adalah wanita mulia yang merupakan ibu angkat Nabi Musa. Asia merupakan sosok wanita solehah yang namanya dan kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa wanita ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah dan Asia istri Firaun. Kisah Firaun menggauli iblis ini bermula ketika Firaun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Firaun memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asia. Tapi lamaran Firaun ditolak oleh Asia karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang sifatnya buruk. Mengetahui lamarannya ditolak, Firaun pun marah, lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asia. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Firaun yang merasa bisa melakukan apa saja, tak mampu mendapatkan hati dari Asia. Firaun pun memaksa Asia untuk menikah dengannya. Padahal Asia sudah menolaknya dengan tegas. Asia tak sudi dinikahi Firaun karena ia raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun lalu mengancam untuk membunuh orang tua dari Asia hingga membuatnya harus menikah dengan Firaun. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asia memisahkan diri dengan suami dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama saat Firaun ingin menggauli istrinya. Saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asia. Setiap kali Firaun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asia asli. Karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Asia secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asia juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun. Karena Firaun mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah. Asia menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam seperti Masyitoh, tukang sisir putrinya Firaun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asia tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Ia pun marah-marah besar kepada suaminya, Firaun, dan lantas mendatangi Firaun. Celakalah engkau, wahai suamiku. Alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Asia. Firaun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan Masyitoh. Firaun pun marah, kemudian meminta Asia untuk menarik kata-katanya kembali. Tapi Asia tidak menurutinya. Akhirnya Firaun pun semakin marah mendengar perkataan Asia hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya Firaun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asia binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Asia dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Firaun berkata bahwa Asia telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asia harus dibunuh. Akhirnya Asia ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu
Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asia ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Firaun berprasangka bahwa Asia pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya selama Asia ditinggal sendirian di tengah padang pasir. Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asia. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asia. Firaun kembali mendatangi Asia bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya, siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya? Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asia menjawab tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Firaun yang murka lalu menyiksa Asia dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asia dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan. Firaun, Asia yang tidak merasakan rasa sakit, malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa. Firaun yang sangat marah karena Asia tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh Asia binti Muzahim. Asia yang mengetahui ajalnya sudah dekat, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah menampakkan istana yang diminta Asia hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut. Lalu tersenyum. Firaun yang heran melihat Asia lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila, sementara ia sedang diazab. Asia binti Muzahim pun dibunuh oleh Firaun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Itulah kisah Firaun menggauli iblis yang menjelma menjadi Asia. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen